Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, kembali lagi bersama The Inspire Podcast by FKMP Pali. Saya Gisa oleh Fikri sebagai host. Jadi gimana nih teman-teman, udah pada nonton belum episode podcast FKMP sebelumnya? Kalau belum jangan lupa ditonton ya. Oke teman-teman, pada episode kali ini podcast FKMP Pali berhasil mengundang salah satu sosok inspirator, salah satu sosok yang luar biasa, yang dimana sudah bergabung bersama kita, yaitu Kak Aldi Denis. Halo Kak Aldi, apa kabar? Iya, halo. Alhamdulillah, sangat baik. Alhamdulillah kalau baik Kak. Ini pertama kali kita ketemu ya Kak? Oh iya, benar-benar. Baiklah Kak, dari sini langsung aja nih, boleh Kakak perkenalan sama penonton-penonton, sahabat-sahabat inspirasi kita. Oh iya. Oke, sahabat inspirasi, teman-teman FKMP Pali, salam kenal. Nama saya Denis dari Politeknik Wijaya, jurusan Manajemen Informatika, di D4 Manajemen Informatika, sekarang sedang menempuh kuliah di semester 8. Mungkin kurang lebih gitu ya. Udah semester akhir ya Kak? Baiklah, di sini Kakak sebelumnya berasal dari mana Kak? Kalau asli kakak sendiri sebenarnya dari Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, atau teman-teman bisa tahu Batam. Jadi kakak lahir di sana dan tumbuh besar di Kepulauan Riau juga. Jadi kakak kesini memutuskan merantau? Iya, sebenarnya karena memang orang tua pindah juga ke Palembang, kebetulan bapak kakak juga asli orang Palembang, jadi pindah keluarga dan kuliahnya juga ya Palembang jadi. Kakak ini kan saya dengar-dengar nih, kakak ini kan pernah jadi menjabat sebagai Presma Polri tahun 2021. Boleh nggak Kak ceritain dong gimana perjalanan kakak dari awal sampai bisa jadi Presma Politeknik Negeri Sriwijaya? Oke. Jadi perjalanan kakak sendiri untuk menjadi presiden mahasiswa Politeknik Sriwijaya pada tahun 2021 itu sebenarnya cukup, kakak juga nggak menyangka gitu, karena kakak hadir di Politeknik Sriwijaya ketika tahun 2019 itu sama sekali nggak punya kawan, karena kakak juga bukan asli Palembang, jadi sangat-sangat sedikit kawan. Oleh karena itu mungkin kakak jadi memutuskan untuk masuk beberapa organisasi internal di Polri, dari mulai KM Simponi, dari mulai MI jurusan kakak sendiri gitu ya, sampai beberapa kegiatan-kegiatan di kampus kakak ikutkan. Lalu selang 2 tahun berlalu, kakak masih aktif lah juga di dunia-dunia luar juga. Mungkin itu yang membuat teman-teman mahasiswa Polri ingin memajukan kakak gitu menjadi calon presiden mahasiswa Politeknik Sriwijaya pada tahun 2021 saat itu. Ya alhamdulillah dari perjalanan itu dengan diiringi juga dengan doa ya, dan juga memang usaha yang cukup menguras tenaga dan waktu, karena di satu sisi jika kita memang ingin berkembang dan maju, memang bagaimana kita harus mengumpulkan waktu, tenaga, dan juga uang gitu bahkan. Jadi ya perjalanan kakak kurang lebih singkatnya dari nggak punya siapa-siapa akhirnya bisa memimpin sampai sekarang ada di Polri. Jadi ya kurang lebih perjalanan seperti itu. Jadi menurut kakak benar nggak sih kalau organisasi itu salah satu ajak untuk memperbanyak relasi? Iya benar. Jadi sebenarnya organisasi, tempat kerja, ataupun lingkungan-lingkungan yang bersifat komunitas itu adalah benar-benar sangat berpotensi untuk membangun sebuah relasi. Namun kembali lagi, relasi itu tidak akan bisa kita temukan apabila kita cuma masuk ke dalam organisasi namun tidak berkomunikasi. Jadi gunakan organisasimu untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Itulah baru kita temukannya sebuah relasi. Terus tadi kan kakak bilang kalau teman-teman kakak itu akhirnya mencalonkan kakak untuk menjadi presiden mahasiswa. Itu apa sih yang membuat kakak akhirnya memutuskan untuk, aku mungkin emang harus mencalonkan diri gitu Pak? Oke, untuk mencalonkan diri, untuk siap mencalonkan diri sebenarnya agak sedikit berat waktu itu, karena kakak sendiri memang bukan lahir di dunia organisasi, apalagi kepemimpinan, karena memang kakak hidup di dunia seni kebanyakan. Dari SD sampai SMA juga di dunia seni, tiba-tiba harus memimpin organisasi setingkat badan mahasiswa yang sifatnya memang formal dan juga
baru gitu Kak berkecimpung di sana. Jadi agak bingung gitu arah kemana. Tapi coba belajar dari semenjak dicalonkan mencoba untuk belajar. Lalu memang kakak selalu ditanamkan gitu sama orang tua kakak. Uh, Jika Denis gitu menjadi orang hebat, menjadi orang kaya, bapak tidak terlalu bangga. Tetapi ketika Denis mampu bermanfaat bagi orang banyak, baru bapak bangga punya anak Denis. Karena ada sebuah hadis kan Herina San Pembina sebagai manusia yang paling bermanfaat orang lain. Itu sebenarnya moto terhebat kakak lah untuk kenapa berani menjadi pemimpin termasuk menjadi presiden mahasiswa pada saat itu. Setelah presiden mahasiswa itu berapa tahun kakak menjabat itu? Ya, 1 tahun kah? 1 tahun saja, dari 2021 sampai 2020. Nah, setelah masa jabatan kakak berakhir nih, kakak memutuskan untuk melanjutkan untuk berkecimpung di dunia organisasi lagi atau bagaimana kak? Iya, jadi untuk setelah menjadi presiden mahasiswa pada saat itu, sebenarnya kakak ingin sebenarnya pengen rehat sejenak, pengen istirahat. Namun kembali lagi gitu ya, kembali lagi teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa politeknik, beberapa presiden mahasiswa politeknik ingin mencalonkan kakak kembali gitu untuk naik menjadi sekjen FKMPI ataupun ketua daripada Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik seluruh Indonesia. Jadi setelah Presma kakak lanjut ke FKMPI menjadi sekretaris jenderal FKMPI. Selama kakak mengikuti organisasi kak, baik itu internal maupun eksternal dari kampus, apa sih suka duka kakak menjadi mahasiswa yang aktif? Oh, suka duka ya. Kalau dibilang suka duka sebenarnya mungkin banyak dukanya. Namun duka ini sebenarnya yang bakal menjadi suka di kemudian hari. Jadi karena kita kan ibaratnya susah-susah dahulu bersenang-senang kemudian. Itu kakak percaya sekali akan hal itu. Jadi sebenarnya suka dukanya ketika kita menjadi mahasiswa aktif tentunya mungkin sukanya dulu lah ya. Sukanya itu kita pertama tadi banyak relasi, kita punya pemikiran yang banyak. Kadang ada hal-hal yang kita pelajari di luar kampus yang di kampus itu nggak diajarin gitu. Dari mulai misalnya di BEM kita belajar tentang bagaimana mengkaji suatu hal-hal hukum, bagaimana kita berdialektika, berretorika dalam persidangan, itu kan tidak diajarkan dalam kita di perkuliahan. Namun di organisasi kita belajar banyak ilmu, relasi, banyak teman, dan juga lebih belajar untuk jadi pemimpin. Kalau dukanya tentu aja waktu kita habis, waktu kita bersama keluarga itu sedikit. Terus dana tidak bisa dipungkiri gitu. Walaupun organisasi kita misalnya punya dana, kita tetap paling tidak dana pribadi itu ada, dari mulai uang bensin kita untuk pergi menuju tempat, dari mulai mungkin kita jajan-jajan kita setelah acara ataupun sebelum acara, sarapan dan sebagainya. Jadi banyaklah sebenarnya dukanya, dari mulai waktu, dana, kita tidak bisa lagi hidup menjadi orang yang memang bebas gitu kan, bebas kemana aja, karena kita dituntut untuk setiap minggu harus mikirin ini kita ada kegiatan apa, lakuin apa, setiap bulan kita harus mikirin kegiatan apa, lakuin apa. Jadi kurang lebih suka dukanya gitu, tapi lebih baik duka, tapi saya percaya duka itu bakal jadi suka di kemudian hari. Tadi kan kakak bilang tuh kalau kita ikut organisasi tuh waktunya kepake gitu kan. Nah, gimana sih cara kakak sendiri untuk memanajemen waktu kakak antara organisasi, kuliah, keluarga, dan kehidupan kakak di luar kampus? Nah, untuk mengatur waktu ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang pertama mungkin jika kita bahas keluarga, itu pertama memang kita bagaimana bisa berkomunikasi dengan keluarga dengan baik. Salah satunya kita meminta izin ketika kita berorganisasi. Contoh kakak ketika kakak menjadi presma, ketika kakak menjadi sekjen, kakak berusaha untuk meminta doa restu, meminta izin apakah boleh gitu. Karena orang tua kita harus tahu anaknya bakal jadi orang sibuk, anaknya bakal susah di rumah, jarang di rumah gitu. Jadi orang tua kita nggak bertanya-tanya lagi ataupun tidak memikirkan hal yang aneh-aneh lah, bahwa anaknya di luar dalam kegiatan yang positif gitu. Jadi enjoy. Kedua, kalau soal waktu antara kuliah dan organisasi ini kembali lagi itu adalah skala prioritas. Nah, skala prioritas di sini sebenarnya bukan kuliah atau organisasi yang penting, bukan, tapi bagaimana skala prioritas itu ketika subjeknya atau kegiatannya. Misalnya gini, ada di kampus UAS, terus kita ada podcast Pali gitu misalnya.
ya tentu kita memilih UAS gitu skala prioritasnya. Tapi jika misalnya di kampus ini kita masuk, tapi misalnya cuman online atau belajar menggambar gitu, tugasnya bisa 3 hari lagi kemudian, tapi ada podcast ini yang harus memang real life kita ada di sini. Ya tentu kita memilih ini. Jadi bukan objeknya kampus atau organisasi, tapi bagaimana subjek kegiatan ini apa. Jadi bikin skala prioritas. Kita saja dikorbankan mau nggak mau. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bilang manajemen waktu itu teorinya banyak. Tapi kalau udah tabrakan itu pakai skala prioritas mana yang lebih penting. Kalau bisa jalankan dua-duanya online, habis ini habis podcast kita onlinean juga bagus. Kurang lebih gitu. Risa pernah dengar nih Kak ya, kalau salah tolong dikoreksi aja. Kalau apa sih organisasi itu bukan nomor 1, tapi enggak juga nomor 2. Itu gimana Kak menurut Kakak? Ya, jadi ada istilah Kakak pernah dengar juga adalah, jadi istilahnya kuliah itu memang nomor 1, tapi organisasi bukan untuk di nomor 2 kan. Yang maksud di sini adalah kedua hal ini sama penting. Tapi kembali kata utama pertamanya adalah kuliah. Jadi kita posisi gini, kita nggak akan bisa berorganisasi di kampus kalau kita nggak berkuliah. Tapi kita bisa saja berkuliah tanpa berorganisasi kampus. Jadi lebih penting kuliah. Jadi utamanya sebenarnya kita harus berkuliah dulu, kita harus masuk kuliah dulu, kita harus belajar di kuliah dulu, agar bisa berorganisasi dengan baik, agar bisa juga kebalikannya juga gitu. Kita bagaimana bisa jadi mahasiswa yang baik, yang bagus, yang cerdas. Kita harus menjadi organisator. Kenapa? Karena kita ini mahasiswa bukan siswa. Apa bedanya? Ketika kita sudah mahasiswa, bukan kita masuk ke kelas, kita untuk belajar lalu pulang. Kan ada tridharma perguruan tinggi, bagaimana kita melakukan pengabdian, bagaimana kita melakukan penelitian, itu bagaimana bisa kita tahu, sedangkan itu tidak ada ilmunya di dalam pembelajaran perkuliahan. Nah itulah, jadi saling menopang. Kalau ketika organisasi, penopangnya kuliah. Kenapa? Ketika kuliah kita sudah baik, IPK-nya baik, organisasi pun kita nyaman. Kalau kita IPK kita 1, misalnya 0,1 gitu, terus kita masih mau organisasi, ya gimana? Udah hancur gitu. Jadi bagaimana kuliahnya juga bagus, lalu organisasi juga lancar. Kebalikannya juga, jika kita di kuliah, kita tidak bisa presentasi. Namun ketika kita organisasi, kita bisa public speaking, kita mampu. Jadi bisa saling menopang sama. Makanya semuanya sama-sama, tapi kembali lagi, cara utamanya harus masuk kuliah dulu. Jadi Kak, menurut Kakak ini seberapa penting sih organisasi untuk mahasiswa Kak? Ya kalau menurut Kakak, karena Kakak bicara sebagai organisator ya Kakak ngerasain sangat penting. Tapi kembali lagi teman, Kakak nggak pernah memaksa untuk orang menjadi seperti Kakak atau menjadi organisator gitu. Karena juga Kakak nggak lahir di organisasi. Kenali potensi diri teman-teman. Kira-kira teman-teman fokusnya di mana? Oke, mungkin teman-teman punya circle 4 orang, 3-nya cuma masuk organisasi. Kita belum tentu kita juga organisator. Bisa aja kita rupanya bidangnya di seni, bidang kita mungkin di olahraga. Jadi jangan pernah mengikuti alur dari sekitar atau teman, tapi bagaimana kita menjadi diri kita sendiri dan demi potensi terbaik. Menurut kakak mungkin potensi terbaik kakak ketika kakak menjadi organisator, karena kakak bisa jadi pemimpin, mungkin bisa belajar kepemimpinan dan lain-lain, mampu berbicara dan lain-lain. Tapi mungkin ketika kakak disuruh nari misalnya, kakak mungkin nggak bisa. Jadi sesuaikan potensi diri kalian, tidak melulu menjadi organisator, menjadi apapun sebenarnya di dunia kampus, menjadi anak muda sekarang banyak lah. Kembali lagi nih Kak, sekarang Kakak kan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal FKMPI Nasional. Nah itu gimana sih Kak bisa sampai jadi sekjen, dan apa sih yang Kakak rasain pada waktu itu? Kayak bangga Kak atau apa? Jadi sebenarnya kurang lebih cerita sama saja kayak jadi presma. Ya sama seperti presma, sama seperti jadi kakak jadi sekjen. Tidak ada ambisius kakak untuk memimpin pada saat itu, atau memang pengen dari 2 bulan 3 bulan tahun yang lalu pengen ntar tahun depan jadi presma jadi sekjen. Nggak ada sama sekali. Bukan setelah jadi presma kakak pengen rehat aja, tidur, jalan-jalan, nongkrong lagi gitu kan sama teman-teman. Nah, namun kalau kita bicara sekjen tadi kembali lagi, jadi FKMP ini ada ini ya, Forum Universitas Politeknik Indonesia ini seluruh politeknik Indonesia tergabung gitu. Ada sekitar 200-an politeknik, ada 6 wilayah, ada 20-an daerah gitu ya. Jadi yang memilih ini nanti di musyawarah nasional, yaitu presma-presma dari Politeknik Indonesia ini yang bakal memilih. Dan kebetulan waktu itu pemilihan kakak di Jepara. Jadi sebelum 2 minggu atau sekitar 3 minggu sebelum Munas, ada beberapa teman-teman presma yang mencoba menghubungi kakak untuk mencalonkan kakak.
Sama kakak menolak. Sudah hamin 2 minggu, hamin seminggu, akhirnya ya kembali lagi lah. Kakak berusaha untuk ini, ada kesempatan untuk kakak bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sifat kakaknya tulus, tidak ada hal macam-macam yang ingin kakak ambil atau ingin rencanakan. Untuk kakak manfaatkan nggak ada, ya udah ayo kita mau manfaat, mau bantu bareng-bareng, ayo. Ya, jadi ya kakak maju gitu dalam pemilihan sekjen di Jepara waktu itu di Jawa Tengah, dan akhirnya menang gitu, terpilih ya, alhamdulillah. Itu kurang lebih begitu. Berarti di dalam diri kakak ini udah ada jiwa kepemimpinan. Ya insya Allah, amin lah. Nah, terakhir nih kak, kasih motivasi dong atau quotes lah buat mahasiswa-mahasiswa yang saat ini aktif berorganisasi ataupun belum berorganisasi. Oke. Untuk teman-teman semua, mungkin adik-adik semua yang masih maba, masih semester 4 ya, semester 6 mungkin. Ya sebenarnya kita menjadi organisator, kita harus punya tujuan yang jelas, bukan punya ngikut-ngikut aja gitu. Jadi ketika kita masuk organisasi ini relate nggak dengan kemampuan diri kita, relate dengan kemampuan diri kita, kualitas kita gitu. Karena kalau kita nggak relate, nggak akan kita berkembang gitu, nggak akan berkembang di dunia organisasi. Misalnya kita memang bakat kita menari, tapi kita disuruh menjadi penyanyi, ya nggak bisa. Jadi kita sesuaikan diri kita, kenali diri kita gitu. Kembali terus bagaimana mempunyai moto diri gitu, punya motivasi diri atau visioner ke depan. Kita masuk organisasi ini ke depannya pengen apa? Apa pengen seru-seru, jangan. Jadi misalnya maba misalnya masuk kuliah, aku pengen masuk organisasi biar bisa public speaking deh. Nah, ada tujuan visioner, paling nggak visionernya 1 tahun ke depan. Aku tahun depan pengen bisa jadi public speakingnya bagus deh. Kalau enggak tahun depan aku bisa ngodingnya bagus, itu bisa lukisannya bagus, nyanyinya bagus gitu. Kita banyak ormawa dari kota. Jadi punya visioner gitu, masuk organisasi punya tujuan atau visioner ke depan, target 1 tahun ini aku masuk organisasi ini aku bisa apa gitu, atau aku jadi apa. Nggak masalah juga untuk kalau aku pengen jadi kahim lah, pengen jadi ketua UKM, pengen jadi ketua himda gitu, nggak jadi masalah. Kita punya semangat seperti itu, nggak jadi masalah. Nah jadi kalau dari kakak, yaitu moto hidup kakak tadi alhamdulillah sebagai manusia bermanfaat untuk orang lain. Kita hanya manusia biasa, organisasi sebagai ladang manfaat, sebagai ladang pahala untuk kita di tengah dosa-dosa kita yang begitu banyak. Kurang lebih itulah motivasi dari kakak, batas jadi manfaat, karena manfaat itu bakal membuat kita menjadi orang yang paling keren di dunia ini. Ya. Oke guys, oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah ada di akhir acara. Untuk Kak Denis, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Semangat Kak karena sudah semester akhir. Iya, semangat juga. Baiklah, saya Risola Safitri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.